Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan edukasi serta informasi buat teman-teman yang ingin berpergian dari pengalaman pribadi saya untuk keluar kota ataupun keluar negeri. Hal apa saja yang tidak diperbolehkan serta yang diperbolehkan. Nah, misalnya kalian mau masuk ke kabin pesawat, apa aja sih yang diperbolehkan dibawa? Nah, misalnya kalian mau bawa tas lempang ataupun tas ransel ataupun koper yang ukuran 20 in. Ingat, kalau bawa ke kabin pesawat itu tidak boleh melebihi koper di atas 20 in karena tidak masuk atau tidak diperkenankan karena terlalu besar ya. Nah, jadi gini teman-teman. Pertama nih, misalnya kalian mau bawa masuk ke dalam kabin atau ngikut bersama teman-teman, itu diperbolehkan cairan boleh, rokok boleh, dan cairan pun seperti minyak wangi, terus juga sabun atau pelembab ya, itu tidak boleh melebihi dari 100 ml air cairan. Nah, jadi teman-teman pun tidak boleh melebihi dari total keseluruhannya itu 1 liter. Jadi maksimalnya itu 1 liter. Nah, kalian itu tidak boleh membawa melebihi cairan melebihi dari kapasitas 1 liter. Dan minimalnya itu 100 ml per kemasan. Contoh minyak wangi ada yang ukuran 60, 30, 100 mili. Nah kan, ya kan, ada kan. Nah, itu tidak boleh. Misalnya 150 mili, ya itu tidak diperkenalkan. Pasti ada dua kemungkinan, dibuang di saat melewati security check-in atau dipakai disemprotin langsung ke baju. Nah, itu terserah kalian mau yang mana. Nah, terus yang harus dibawa ke kabin pesawat adalah handphone, tablet, laptop. Nah, itu harus dibawa ke kabin pesawat karena mengandung baterai. Jadi hal apapun barang elektronik itu harus dibawa ke kabin pesawat atau ikut bersama penumpang. Handphone, tablet, kamera, stabilizer, ya. Nah, power bank. Nah, ini power bank nih. Itu pun tidak boleh melebihi baterainya dari 20.000 ya. Jadi di bawah 20.000 itu boleh dibawa ke kabin pesawat. Ya, jadi misalnya, wah saya punya baterai nih yang 10.000, ya nggak apa-apa, bawa aja power bank. Nah, itu ya, itu nggak apa-apa. Pokoknya di bawah 20.000 itu diperkenankan. Tapi kalau melebihi dari itu tidak boleh dibawa. Saya juga nggak ngerti kenapa. Lagian juga kan terbang juga nggak mungkin nyampe 2 hari 3 hari kan terbang. Nah, kan pasti kan ada transit, ada apa misalnya pun jauh ya. Nah, itu. Nah, hal apa saja sih yang tidak boleh juga? Nah, payung juga nggak boleh tuh dibawa masuk ke kabin pesawat karena termasuk senjata benda tumpul. Nah, apalagi yang benda tajam kayak pisau, pedang, golok. Nah, itu nggak boleh tuh dibawa ke kabin pesawat, itu bakal membahayakan atau takut disalahgunakan di dalam kabin pesawat gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya bawa barang yang benar-benar ada mengandung besinya, itu harus dimasukin ke koper. Kayak gunting kuku pun tidak boleh masuk ke kabin. Korek ini ada kemungkinan 50-50 ya, saya juga nggak ngerti untuk masalah korek ini. Ada yang bisa lolos, ada yang tidak lolos. Jadi saya pengalaman pribadi pun begitu. Saya pernah terbang ke luar negeri ataupun ke luar kota, itu lolos membawa korek. Tapi ketika pulang atau berangkat juga di entah kapan itu juga nggak lolos bawa korek. Saya juga nggak ngerti untuk masalah korek yang mengandung cairannya gas ya. Nah, itu masih 50-50 lah, saya tidak bisa menjamin 100% kalau korek bisa dibawa ke kabin pesawat ataupun ke bagasi pesawat. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, apa aja yang boleh masuk ke bagasi pesawat? Misalnya payung ya, tripod tau kan, yang buat handphone ataupun kamera, itu harus masuk ke bagasi, tidak boleh dibawa ke kabin pesawat karena mengandung besi ya. Terus juga hal benda tajam pun tidak boleh teman-teman, kayak pisau masukin ke bagasi itu juga tidak boleh karena akan bunyi alarm ya. Kenapa? Kalau misalnya kalian mau coba ya silakan ya, karena resiko ditanggung sendiri dan itu bakal menyulitkan teman-teman di saat kalian jadwal terbang. Contoh seperti ini, waduh kalian lupa ada power bank taruh bagasi ini. Nah, itu bakal repot teman-teman. Nanti kopernya teman-teman itu pas ketika melewati X-ray bagasi itu akan bunyi. Nah, yang lebih parahnya lagi teman-teman itu dapat pesawat di gate ujung, misalnya 20 ke atas ya, pintu 20 ke atas, gate 22, 28, 27, apalagi sampai 30.
Nah itu bakalan repot teman-teman, bakalan ditolak kopernya teman-teman kalau teman-teman sampai lupa ada baterai di situ, ada power bank naruh di situ, atau ada laptop taruh di bagasi. Wah itu bakalan repot sendiri teman-teman. Makanya video ini saya memberikan edukasi ya, serta informasi. Jadi kalian itu jangan sampai terjadi gitu loh. Kalau misalnya dia terjadi ya koper itu harus dikeluarkan dulu dan harus dibongkar. Barang elektronik tersebut harus diambil dan tidak boleh. Kalau tanya kenapa, itu saya tidak mengerti ya, karena memang itu peraturan yang sengaja dirancang atau dibuat oleh penerbangan ya. Nah, jadi kalian itu harus ikuti dan taati peraturan yang memang ada. Jadi kalian tidak boleh sembarangan semaunya teman-teman. Orang udah saya bayar kok tiket juga saya nggak bisa begitu juga. Jadi setiap apapun kita memasuki ruang atau waktu yang dimana kita berkenan bersinggah ke daerah tertentu atau ke rumah orang pun kita harus mengikuti aturannya gitu loh, nggak sembrono gitu loh, nggak sembarangan. Itulah gunanya aturan ya, sengaja dibuat ya seperti itu. Harus mengikutilah, apa susahnya sih gitu kan. Jadi teman-teman itu jangan sembarangan ya. Nah, hal ini di dalam bagasi pesawat itu tidak ada boleh barang elektronik yang mengandung baterai. Itu tidak boleh masuk bagasi dan itu harus dibawa ke kabin pesawat atau ngikut bersama teman-teman. Terus payung itu boleh ditaruh di bagasi kalau misalnya buat antisipasi di luar kota atau di luar negeri ada gerimis, hujan. Kalau yang mau bawa payung nggak beli di sana, ya udah kalian bawa taruh di koper, jangan sampai dibawa ke kabin pesawat, itu tidak akan boleh. Begitu teman-teman ya. Untuk masalah cairan nih teman-teman, di bagasi itu boleh kok bawa banyak boleh ya. Tapi begini teman-teman, untuk masalah cairan ini pun kalau di kabin pesawat itu tidak boleh melebihi maksimal dari 1 liter air ya, atau 1 liter cairan. Itu tidak boleh melebihi dari 1 liter. Jadi kalau misalnya kalian membawa minyak wangi, ada ukuran 30, 60, 15 mili, terus ada yang 100, 150. Nah kalau nyampe 150 atau 100 ml air ke atas, itu bakalan disita atau dibuang. Atau kalian mempergunakan cairan itu mau dipakai nggak? Contoh minyak wangi 120 mili kebawa ke dalam kabin. Nah itu bakalan dicek tuh, nanti akan diproses sama petugas. Ditanya mau ditaruh di sini, ditahan maksudnya ya, itunya cairannya, atau dibuang atau mau dipakai, terserah ya gitu. Jadi kalau minyak wangi ya kalau terlanjur lebih baik semprotin aja di kok baju-baju atau apa ya, sampai bener-bener mencapai minimalnya itu 100 ml ya. Perkemasan itu totalnya itu adalah 1 liter air. Jadi teman-teman jangan salah sangka nih, wah 1 liter saya bawa. Nah itu kalau langsung kayak gitu nggak bisa. Jadi itu dibagi-bagi gitu. Perkemasan dan kemasannya itu menggunakan plastik transparan. Nah yang ada klipnya, gunanya apa? Nah jadi gini, di saat terbang itu take off kan ada namanya tekan udara, takutnya pecah ataupun bocor dikarenakan udara nekon itu ke cairan, botol nggak kuat tahan, jadinya berlebar kemana-mana. Gunanya plastik itu adalah mengantisipasi bila bocor tidak kemana-mana atau tidak mengenai barang orang lain, begitu teman-teman. Begitupun di koper ya, disarankan pakai plastik clip atau plastik yang ada penguncinya kayak plastik obat seperti itu ya. Jadi biar aman gitu. Kalau misalnya bocor nggak kena baju ya kan, nggak kena arah barang-barang yang lain itulah. Jadi maupun di bagasi maupun di kabin pesawat. Ingat, tidak boleh bawa senjata tajam, pakai pistol nggak boleh ya. Jangankan naik pesawat, naik motor atau jalan kaki bawa pistol. Kalau kalian bukan anggota atau bukan orang tertentu yang punya kewenangan, itu juga tidak boleh, dan itu semua udah diatur undang-undang gitu. Tidak boleh membawa senjata tajam begitu teman-teman, apalagi disalahgunakan ya. Nah itulah triks dari atau tips, informasi serta edukasi buat teman-teman yang ingin berterbangan. Oh iya, kalau misalnya bawa rokok boleh nggak? Boleh, maksimalnya 200 batang kalau nggak salah ya, atau bisa dikatakan 10 bungkus ya, seselap mungkin ya, tergantung kapasitas rokok kan. Sebungkus itu ada yang 20 batang, ada yang 12 batang, ada yang 16 batang kalau rokok ya. Jadi total pokoknya keseluruhannya itu maksimalnya 1 selop atau 200 batang ya, pokoknya begitu deh. Jadi kalian itu tidak boleh melebihi dari itu. Kalau misalnya melebihi dari itu bakal dihancurkan rokoknya atau disita gitu.
Nah, takutnya kalian di sana tuh dagang gitu. Gitu diperjualbelikan. Makanya kalau buat antisipasi buat sendiri paling maksimalnya satu slot juga udah cukup lah, ya kan. Misalnya kurang kalian tinggal beli di sana gitu. Ya, ingat ya, tidak di pesawat, di kabin maupun di bagasi tidak boleh membawa senjata tajam. Ya, pisau, golok, pedang, pistol itu tidak boleh. Ya, hal seperti itu tidak boleh. Ya, jadi yang diperbolehkan hanya ya yang wajar-wajar aja gitu. Kalau pisau kan pisau buat ya mendingan beli di sana gitu loh. Setelah kalian udah sampai terbang, udah beli aja di tempat gitu. Kenapa harus dibawa dari rumah bawa pisau kan? Aneh aja gitu kan. Kayak nggak ada, ya belilah yang murah paling 30.000. Tapi kalau misalnya, oh mahal ini, ya kan beda manusia ya. Tapi saya sarankan jangan pernah bawa senjata tajam seperti itu, karena tidak diperbolehkan dalam aturan penerbangan. Nah, buat teman-teman udah jelas ya. Kalau korek juga, kalau untuk masalah korek gimana ya, 50-50 ya. Karena saya mengalaminya. Pernah saya lolos bawa korek, pernah juga tidak lolos. Saya juga nggak ngerti apa yang menyebabkan tidak lolos. Kalau untuk dari komposisi sama-sama gas gitu. Yang lolos pun kan, oh saya pernah bawa korek lolos, padahal itu ada gasnya, kok bisa lolos? Nah itu makanya saya nggak menjamin 100% kalau korek bisa dibawa. Jadi bisa disita, bisa pun dibawa. Ya bukan sengaja dibawa tapi orangnya meleng atau apa, enggak. Semua itu terdeteksi oleh X-ray ya, atau mesin pelacak untuk mengidentifikasi yang di dalam tubuh ya, di dalam koper, di dalam kabin, di dalam ini nih apa, tas yang mau dibawa ke kabin gitu. Jadi buat teman-teman tetap ikuti peraturan yang ada dimanapun teman-teman berada, dimanapun kapanpun teman-teman berada, ikuti aturan yang sudah ditetapkan pada waktu dan tempat tertentu ya. Jangan pernah melanggar ataupun coba-coba ya ngetes buat dilanggar, jangan ya. Ikuti saja aturan yang berlaku, karena semua adalah untuk kenyamanan bersama, keamanan bersama, dan untuk menjaga situasi dalam kondisi yang memang tidak diinginkan ya. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa mengedukasi teman-teman, dan informasi yang saya berikan semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kembali. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.